warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri 'azamatika fi kulli waqtin wa hin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitab fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul adzim. Hadratan muhtaramin matul Qur'anil Qur'ani Rasulullah Bismillah ingkang kula taklimaken ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula panjenengan tasih pinaringan pinten-pinten nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kemauan untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk terus datang ke rumah Allah, melaksanakan perintah-perintah, terutama ibadah sholat fardu 5 waktu. Khususnya lagi kula panjenengan tasih pinaringan saged melaksanakan sholat subuh berjamaah. Para rawuh kang kula hormati, di dalam kitab Al-Ibanah Anil Asbab fil Inayah menika Al-Ibanah an asbabil i'anah ala sholatil fajri wa qiyamil lail. Di dalam kitab niku dipun terangaken bilih salat subuh niku merupakan salah satu salat yang banyak dilalaikan. Dipun gampangaken tegese kirang mendapat perhatian ingkang lebih saking kula panjenengan. Menawi niki pendapatipun sahibul kitab. Ketika kita pirsani orang-orang yang hadir untuk melaksanakan sholat maghrib, isya dan sholat subuh berjamaah, sholat subuh itu lebih sedikit jumlahnya yang hadir dibanding sholat-sholat yang lain. Karena memang sholat subuh niki dipun sebataken dengan ayatipun Gusti Allah wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tengene Quran dipun sebut salat subuh niku Qur'anal fajr. Bacaan waktu subuh. Karena di dalam salat subuh itu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dibaca. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda.
bahwa sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala niku memberikan tugas kepada malaikat untuk turun ke bumi dan bergantian sip-sipan. Ada sip malam, ada sip siang. Malaikat yang jaga di waktu siang turun di waktu subuh. Sedangkan malaikat yang berjaga malam di bumi naik ke langit di waktu subuh. Nanti di sore hari di waktu asar, malaikat yang berjaga siang kembali dan yang jaga malam datang. Di dalam sebuah hadis diterangkan ngeten. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Silih berganti malaikat-malaikat siang dan malaikat-malaikat malam. Yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Mereka bertemu di waktu sholat asar dan di waktu sholat subuh. Jadi malaikat yang sip malam dan sip siang, mereka bertemu di waktu asar dan di waktu subuh. Ketika mereka kembali dari bumi ini, karena sudah selesai tugas sipnya, tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Malaikat yang jaga malam kembali naik ke langit, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan? Maka para malaikat menjawab, fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Hamba-hamba Engkau ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang bersolat, sedang sholat, dan kami datang kepada mereka di waktu sip tugas kami, mereka juga sedang dalam keadaan sholat. Nikilah pentingnya bahwa kula panjenengan sedaya mengupayakan, bersungguh-sungguh, berusaha untuk selalu bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allah yang langsung menyaksikan kula panjenengan sedaya. Para malaikat Allah menyaksikan apa yang kita laksanakan, yaitu sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu, para rawuh, ketika Allah Subhanahu wa taala hadir setiap malam di bumi ini di sepertiga malam, maka kemudian Allah menyaksikan hamba-hambanya. Tetapi banyak di antara hamba-hambanya yang masih memilih tidur nyenyak, masih memilih istirahat. Mereka tidak segera bangun untuk bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Allah akan marah, Allah akan murka kalau melihat hambanya diberi kesempatan, diberi kenikmatan, diberikan kemampuan, akan tetapi tidak segera digunakan untuk berusaha bertemu Allah, bermunajat kepada Allah, kemudian memohon, berdoa, meminta apa yang diperlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kula panjenengan sedaya niki bersyukur masih bisa dan masih mampu serta mau mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Inilah salah satu sholat yang betul-betul disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikatnya, dan dicatat ketika para malaikat melihat kula panjenengan sedaya sedang sholat, dilaporkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ditanya bagaimana keadaan kita di saat malaikat meninggalkan tugas malamnya di bumi, tugas siangnya di bumi,
setiap kali mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melaporkan bahwa kita sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan saged istiqomah nggih, istiqomah berusaha mumpung tasih diparingi kesempatan. Karena di dalam hadis itu diterangkan umur umatnya Nabi Muhammad di antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati. Nah, kalau jenengan ini rata-rata di atas 50. Ada yang 60, ada yang sudah lebih. Sudah seharusnya dan sudah saatnya kita sudah tidak berpikir untuk urusan duniawi, tetapi kita harus terus bagaimana mempersiapkan diri kita, bagaimana istiqomah kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan hiruk pikuk dunia, tinggalkan kemewahan duniawi, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekalnya nggih salat jamaah, munajat kita, wiridan dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bawa. Dan suatu ketika yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la tanfa'u yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi harta anak-anak niki sudah tidak ada gunanya lagi ketika kita akan meninggalkan, kecuali dengan membawa hati yang bersih, hati yang betul-betul semenjak hidup di dunia digunakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berzikir. Tadi malam sampun kula aturaken ala dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah yang menjadikan hati kita bisa tenang menghadapi segala permasalahan kehidupan. Tenang bahwa kita sudah mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Bapak Ibu kangge kula aturaken mugi-mugi apa yang saya sampaikan menjadi motivasi terutama untuk diri saya sendiri dan menjadi motivasi bagi panjenengan semua untuk terus semangat beribadah, untuk terus semangat istiqomah agar kita nambahi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yon pangapunten sedaya kirakan wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.